Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Wahyu atau penyingkapan yang dinyatakan Allah kepada Yohanes ingin menegaskan suatu hal perihal tentang mengapa kita harus mengikut Kristus. Bahwa seluruh pesan dari kitab Wahyu adalah supaya kita menjadi pemenang. Bukan sekedar menjadi orang yang taat, tetapi kita harus menjadi pemenang. Sebab mahkota itu akan diterima oleh mereka yang memenangkan hidupnya di bumi ini. Ketika kita melihat tentang apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, bahwasanya hal ini ingin merujuk kepada Yesus Kristus, yang dimana kemenangan yang sesungguhnya kita dapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Lihatlah bagaimana naga besar yang dikatakan dalam nats kita hari ini menyeret mereka sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Artinya, ketika kita menyadari kita berada di dalam bumi saat ini, tentu kita harus menyadari suatu hal, bahwa kita memang ada di tempat di mana kita harus menghadapi peperangan. Peperangan yang sesungguhnya pertama sekali adalah ketika saudara dapat berdebat dengan diri saudara. Dan kemudian kita semakin melihat betapa luasnya apa yang kita hadapi sekarang ini, bahwa iblis ada di bumi ini bersama-sama dengan manusia, sehingga ini adalah peperangan yang akan terus berkelanjutan. Barang siapa yang menjadi terhasut tentu akan menjadi pengikut iblis, tetapi barang siapa yang tidak mau terhasut dan tidak menyangkal Yesus Kristus, tentu mereka akan terus disebut sebagai orang-orang yang setia kepada Kristus. Dan kemenangan itu akan kita peroleh ketika segala sesuatunya telah diselesaikan. Sorga, bumi. Ketika kita membahas tentang bumi, maka kita membahas tentang pasca kondisi. Ketika iblis itu dicampakkan dari sorga ke bumi ini, maka kita baru menyadari satu hal, bahwa waktu itu sudah sangat dekat. Kita memiliki waktu di bumi ini, dan itu memiliki masa, sehingga ketika iblis itu dijatuhkan ke bumi ini, tentu kita harus menyadari bahwa waktunya untuk penghakiman itu sudah dekat. Sebab Allah tidak pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah waktu kekekalan. Tetapi kita yang ada di bumi ini memiliki waktu yang sementara, dan kita sedang menghadapi masa-masa di mana segala sesuatunya akan berakhir. Wahyu yang dinyatakan kepada Yohanes ini menjadi bagian dari hal yang kita harus pahami secara menyeluruh, bahwa tentang kelahiran Yesus Kristus telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi itu telah mengawali kemenangan di sorga kala malaikat-malaikat itu memberontak. Dan hal itu dinyatakan dengan gambaran seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Itu mengapa ketika kita membahas tentang Wahyu, kita langsung sinkron memahami tentang kitab Kejadian, bahwa iblis mempergunakan
bentuk dari si ular itu untuk merayu Adam dan Hawa. Dan itu mengapa ular tua itu menjadi hal yang perlu sekali kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini terkait tentang pencobaan yang terus-menerus dilakukan kepada manusia. Kita memiliki kesempatan karena kita bukanlah pelaku tetapi korban. Malaikat-malaikat itu dan iblis tidak memiliki kesempatan. Mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk penghakiman, sebab neraka itu diberikan kepada malaikat-malaikat dan juga pengikut-pengikut iblis. Itu bukan diperuntukkan kepada manusia, tetapi mengapa ada manusia yang ikut masuk ke dalam neraka? Itu karena keputusan manusia itu yang tidak dapat memenangkan pertempuran dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam dunia ini. Dan kita harus sungguh-sungguh mengerti ini, bahwa menang adalah harga mutlak yang harus kita dapatkan dalam dunia ini. Apakah saudara akan dapat memenangkan hidup saudara? Saudara harus mampu mengakhiri itu di dalam iman yang sungguh-sungguh benar. Paulus telah mengatakan itu, aku mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Memelihara iman. Ini adalah bagian dari memenangkan kehidupan ini. Kiranya Tuhan menuntun saudara untuk semakin mengerti bahwa apa yang dijanjikan itu telah ada sejak semula dan telah kita terima pada zaman sekarang ini dan akan terus berlangsung dalam surgawi nantinya, karena janji itu adalah kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu yang membuat kami semakin mengerti bahwa sumber kemenangan itu ada pada Kristus, karena Engkau telah menyatakan Dia sebagai anak domba yang harus dipersembahkan, dan itu menjadi kelepasan bagi jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menolong kami untuk mengerti bahwa besar kasih setiamu atas kami, bahwa kami mampu mengalahkan segala tipu muslihat si iblis, karena Engkau yang menolong kami. Terpuji namamu Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.